selamat datang di channel aku dan terima kasih untuk kalian yang udah mau ngeklik videoku ini. Nah, di video kali ini aku membahas tentang telenovela yang pernah hits di zamannya, bahkan jauh sebelum negara K-drama menyerang. Nah, dulu kita itu dimanjakan dengan berbagai macam telenovela yang bertebaran di mana-mana di TV nasional kita, khususnya di tahun 90-an hingga awal 2000-an atau era milenium. Nah, bagi kamu yang nggak tahu nih apa itu telenovela atau belum pernah nonton yang namanya telenovela, nah aku kasih tahu nih ya, telenovela itu merupakan serial dari Amerika Latin yang memunculkan berbagai macam jenis novel televisi. Biasanya telenovela ini hadir nih dalam kurun waktu 1 tahun lamanya. Nah, untuk mengenang masa kecil kita yang bahagia dengan menonton telenovela, nggak tahu deh kenapa kita waktu kecil nontonnya telenovela, atau adakah dari kalian yang benar-benar menyukai telenovela, atau ada nih telenovela favorit kalian? Ini aku sudah membuat list-listnya. So, tanpa banyak cuap-cuap lagi, ayo kita ke list yang pertama. Yang pertama kita punya Maria Mercedes. Telenovela pertama kita adalah Maria Mercedes yang diperankan oleh aktris cantik si Thalia. Nah, telenovela Maria Mercedes ini mengisahkan tentang si Maria Mercedes yang terlahir nih dalam keluarga miskin. Dia ini menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai penjual bunga dan juga lotre. Nah, kemudian tiba-tiba suatu hari dia ini disuruh untuk menikah nih dengan seorang pria yang sakit-sakitan yang bernama Sergio. Nah, Sergio ini takut nih hartanya ini jatuh ke tangan si Melvina. Nah, setelah mereka menikah, akhirnya hartanya ini jatuh kan ke tangan si Maria Mercedes. Tapi si Melvina punya niat licik nih ya, niat jahat untuk mengambil hartanya. Lalu dia menyuruh anaknya yang bernama Jorge Luis yang diperankan oleh aktor Arturo Peniche untuk merebut hatinya Maria Mercedes agar hartanya itu kembali nih sama mereka. Tapi bukannya hartanya yang diambil, tapi hatinya. Jorge Luis ini justru malah jatuh cinta beneran nih sama si Maria Mercedes. Nah, apakah ada di antara kalian yang menonton nih telenovela ini, atau bahkan mungkin ini menjadi telenovela favorit kalian? Boleh tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, lanjut kita yang masuk yang kedua, ada Marimar. Nah, siapa yang nggak tahu tentang lagu itu? Ikonik banget kan? Dan benar-benar ngingetin kita dengan ceritanya. Dan lagi-lagi telenovela Marimar ini diperankan oleh aktris cantik Thalia. Nah, telenovela ini berkisahkan tentang si Marimar ya, gadis miskin yang tinggal di gubuk tepi pantai. Nah, dia ditemani dengan anjingnya yang bernama Pulgoso. Setelah itu dia bertemu dengan Sergio. Nah, Sergio ini diperankan oleh aktor Eduardo Capitilo. Si Sergio ini merupakan anak dari keluarga petani kaya. Nah, disinilah intriknya ya, mereka akhirnya jatuh cinta, ya kemudian banyak banget halangan rintangannya, hingga akhirnya mereka ini menikah. Nah, siapa di antara kamu yang nonton nih ceritanya Marimar, atau bahkan mungkin menjadi telenovela favorit kalian? Boleh tulis aja di kolom komentar di bawah. Next, lanjut kita masuk ke nomor 3, Maria Cinta yang Hilang. Cerita yang diproduksi tahun 1995 ini juga diperankan oleh aktris Thalia. Thalia di sini berperan sebagai Maria, si gadis miskin yang bekerja sebagai pemulung sampah. Nah, di sini dia dipasangkan dengan aktor Fernando Colunga sebagai Luis Fernando, seorang pria kaya yang jatuh cinta nih dengan Maria. Nah, di sini tokoh Maria ini digambarkan sebagai tokoh wanita yang tangguh dan kuat. Hidupnya ini sangat berliku ya, mulai dari hidup miskin, kemudian menikah dengan pria kaya raya, sampai dia ini kehilangan anaknya. Nah, siapa dari antara kalian yang udah nih nonton si Maria Cinta yang Hilang? Boleh tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita punya telenovela Esmeralda. Siapa nih yang ingat dengan ceritanya Esmeralda dengan mata hijaunya, dengan bajunya selalu berwarna hijau? Cantik banget gak sih? Nah, Esmeralda ini diperankan oleh aktris cantik Leticia Calderon. Nah, di sini dia dipasangkan dengan aktor Fernando Colunga sebagai Jose Armando. Nah, kisah telenovela ini berawal dari Esmeralda kecil yang ditukar nih oleh ibunya sendiri kepada bayi laki-laki yang lain karena Esmeralda ini nggak bisa melihat. Nah, setelah dewasa mereka ini ketemu dan akhirnya saling jatuh cinta. Tapi kemudian sayangnya hubungan mereka ini tidak direstui oleh ayahnya Jose Armando yang tak lain adalah ayah kandungnya Esmeralda. Berliku-liku banget gak sih? Nah, siapa yang nonton cerita Esmeralda ini? Kalau misalnya ini menjadi salah satu telenovela favorit kalian atau benar-benar menjadi kenangan nostalgia kalian, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Lanjut. Nah, yang selanjutnya kita ada La Supadora. Ding ding ding. Nah, ini adalah cerita, kalau dalam bahasa Indonesia disebut Cinta Paulina.
cerita yang diproduksi tahun 1998 ini diperankan oleh aktris cantik Gabriela Spanik yang menjadi Paula dan Paulina. Nah, si Paula ini dan Paulina ini kembar yang terpisah waktu kecil, dan setelah mereka besar mereka juga nggak tahu nih mereka adalah saudara kembar. Paula dan Paulina ini mempunyai sifat yang sangat bertolak belakang. Si Paulina yang cantik dan polos, sementara si Paula merupakan wanita yang arogan, ambisius, dan sangat licik. Suatu hari si Paula ini bertemu dengan Paulina dan meminta mereka bertukar tempat agar si Paula ini dapat selingkuh dengan laki-laki lain. Greget banget nggak sih? Nah, intriknya dimulai saat si Paula ini jatuh cinta nih dengan suaminya si Paula yang diperankan oleh aktor Fernando Colunga. Nah, siapa nih di antara kalian yang juga nonton nih telenovela ini? Nah, boleh tulis aja di kolom komentar di bawah. Lanjut, kemudian kita ada Rosalinda Ay Amor. Rosalinda. Nah, telenovela ini lagi-lagi diperankan oleh aktris cantik Thalia. Dia bener-bener laris manis ya di tahun 90-an. Dia ini bener-bener lagi naik daun ya di masa itu. Bener-bener jadi kayak populer banget gitu ya. Banyak banget telenovela yang dia mainkan bener-bener hits dan sukses. Nah, di telenovela ini aktris Thalia ini dipasangkan dengan aktor Fernando Carrillo. Nah, kisah cerita dari Rosalinda ini sama aja ya kayak cerita Latin lainnya ya. Antara mereka ya jatuh cinta nih dengan cewek miskin gitu ya. Nah, di telenovela ini berkisah tentang kisah cinta antara Rosalinda, si penjual bunga, dengan Fernando Jose. Tapi sayang, hubungan mereka ini nggak mendapat restu dari orang tuanya si Fernando Jose. Nah, orang tuanya ini berusaha banget nih memisahkan anaknya dari Rosalinda. Tapi akhirnya mereka ini bisa juga menikah. Nah, siapa nih di antara kalian yang juga menonton nih telenovela Rosalinda? Boleh tulis aja komen kalian di kolom komentar di bawah. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya kita punya nih seri Betty La Fea. Siapa yang kenal dengan tokoh ikonik ya, tokoh cupu dengan behel giginya, dengan kacamata tebalnya, dengan poni yang tegang banget. Nggak tahu deh kalau ketiup angin, kalau digerak-gerakan itu bergerak apa enggak. Nah, tokoh ikonik ini diperankan oleh aktris Ana Maria Orozco. Dipasangkan dengan Jorge Enrique Abeldo sebagai Armando Mendoza, seorang bos dari kantor fashion ternama. Nah, ceritanya berkisah tentang ya kehidupan si Betty ya, dari mulai cupu, kemudian bekerja di industri fashion ya dengan tampilannya begitu, sampai akhirnya dia jatuh cinta dengan Armando Mendoza, menjadi cantik dan menikah. Cerita ini booming banget gak sih? Dulu tuh beneran aku juga nonton nih cerita ini, telenovela ini bener-bener yang sampai dari awal sampai akhir, walaupun gak ngikutin runut ya, tapi beneran yang kayak siapa yang gak kenal kan. Nah, kalau misalnya ini jadi salah satu telenovela favorit kalian juga, atau kalian bener ngikutin nih ceritanya kan, kisah-kisahnya kan, boleh tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, lanjut. Selanjutnya kita punya Amigos Siempre. Nah, telenovela yang diproduksi tahun 2000 ini mengisahkan tentang kehidupan anak-anak di sekolah musik. Di dalam telenovela ini ya, kita disuguhkan dengan berbagai macam konflik antara pertemanan dan konflik keluarga. Dan jangan lupa juga ada kisah cinta monyetnya antara Ana yang diperankan oleh Belinda Peregrine School dan juga Pedro yang diperankan oleh Martin Rica. Si Ana sendiri diceritakan merupakan gadis periang yang memiliki kekuatan magis yang bisa memindahkan barang-barangnya dengan hanya kekuatan pikiran. Nah, cerita Amigos ini juga salah satu menjadi telenovela yang sangat booming ya waktu itu di Indonesia. Bahkan lagu-lagunya juga keren-keren ya kan. Rasanya nggak gaul gitu ya kalau nggak nonton cerita ini gitu. Nah, apakah kalian tumbuh dan besar dengan telenovela ini? Nah, kalau misalnya iya, boleh tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir kita punya telenovela siapa lagi ya? Carita the Angel. Nah, ini juga sangat-sangat populer, sangat-sangat menggemaskan ya kalau kita lihat anak kecil ini ya, yang bernama Dulce Maria yang diperankan oleh Daniela Aido. Nah, penonton akan dibuat tertawa, menangis bersama dengan tingkah lucunya si Dulce Maria yang sebenarnya merupakan anak yang telah ditinggalkan ibunya, dan dia ini hanya tinggal bersama ayahnya aja, dan juga seorang tantenya yang sebagai tante rambut palsu. Tantenya ini juga unik banget ya. Jadi kalau misalnya bajunya warna hijau, wignya juga warna hijau. Kalau misalnya bajunya warna pink, wignya juga warna pink. Bener-bener ikonik banget. Nah, setelah ibunya meninggalkan, ayah ini memiliki seorang tunangan yang sebenarnya nggak suka sama anak kecil gitu ya, kayak jahat gitu, model-modelan kayak ibu tiri yang jahat gitu kan. Nah, setelah itu ayahnya ini memasukkan dia nih ke sekolah asrama. Nah, di sekolah asrama lah ceritanya dimulai gitu ya, dari dia bertemu ibu peri, kemudian bertemu Sister Cecilia yang cantik. Nah, karena kebaikan hatinya Sister Cecilia ini,
si Dulce Maria ini berniat menjodohkan ayahnya dengan Suster Cecilia. Oh iya, jangan lupa dengan anjing kecilnya yang warna putih itu, Ciripa, 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 bener gak sih? Nah, apakah cerita dari Dulce Maria yang lucunan menggemaskan ini juga menjadi telenovela favorit kalian? Atau kalian tumbuh dan besar dengan cerita ini? Boleh tulis aja di kolom komentar di bawah. Well, itulah beberapa list ya dari telenovela kita yang benar-benar kita sekarang lagi bernostalgia nih dengan cerita-cerita yang nggak tahu kenapa dulu kita disuguhkan dengan telenovela seperti itu, tapi ya biasa aja sih sampai sekarang kita nontonnya, dan bahkan lagu-lagunya juga benar-benar menarik ya, yang benar-benar menjadi hits di masanya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi nih telenovela lainnya yang menjadi hits atau bertebaran di mana-mana nih ya di televisi kita. Nah, kalau misalnya kalian tertarik, nanti aku bisa bikinkan part 2-nya. Nah, sampai di sini aja video aku kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka dengan video aku kali ini, boleh klik likes dan subscribe-nya. Dan sampai ketemu di video aku yang lainnya. Bye!